Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MathNote. Berjumpa lagi dengan saya Jordan Fitriansa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika diketahui daerah penyelesaiannya. Jadi langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Oke, sebelum kita membahas contoh soalnya, saya akan memberitahu cara cepat menjawab soal-soal seperti ini. Nah, di sini sudah saya gambar diagram Kartesius yang terbagi menjadi 4 bagian dan setiap bagian dibatasi oleh garis. Nah, garis ini diibaratkan sebagai pertidaksamaannya dan kata K serta Q menunjukkan arah arsirannya. Pada bagian pertama ya, K itu arah arsiran keluar, maka kita menggunakan tanda pertidaksamaan lebih besar dari sama dengan. Ya, K itu kanan. Jika Q, maka arah arsirannya ke dalam, kita menggunakan tanda pertidaksamaan yang lebih kecil dari sama dengan. Q adalah kiri. Pada bagian kedua, Q berarti arah arsirannya keluar, kita menggunakan tanda pertidaksamaan yang lebih kecil dari sama dengan. Nah, K berarti arah arsirannya ke dalam. Ya, begitu juga untuk bagian ketiga dan bagian keempat. Tinggal kita lihat arah arsirannya. Kalau keluar, kita pakai K untuk bagian yang ketiga. Kalau dia ke dalam, maka kita pakai Q. Nah, cara untuk mengingatnya, ingat saja bagian arsiran keluar, yang keluar. Ya. Pada bagian pertama, yang keluar itu K. Pada bagian kedua, yang keluar Q. Pada bagian ketiga, yang keluar K. Dan pada bagian keempat, yang keluar Q. Ya, jadi setiap bagian ingat yang paling luarnya kaki. Oke, kalau sudah K berarti yang ke dalamnya Q. Pada bagian kedua yang keluar Q, maka yang ke dalam K. Pada bagian ketiga yang keluar K, maka pada bagian dalamnya Q. Pada bagian keempat yang keluarnya Q, maka yang ke dalam K, ya, kaki. Untuk mengetahui banyaknya pertidaksamaan yang muncul, bisa dilihat dari jumlah garis yang membatasi daerah penyelesaiannya. Jika ada dua garis yang membatasi, maka ada dua pertidaksamaan linear dua variabelnya, ya, yang membentuk sistem pertidaksamaannya. Jika ada tiga, maka nanti ada tiga. Jika ada empat, maka empat, dan seterusnya. Oke? Untuk menemukan pertidaksamaan linear dua variabel tersebut, kita menggunakan rumus persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Rumusnya sebagai berikut. Bx ditambah AY sama dengan B dikali A. Nah, tanda sama dengannya ini nanti kita ubah ya menjadi tanda pertidaksamaan sesuai arah arsiran di mana garis tersebut terletak ya di bagian ke-1, 2, 3, atau 4. Oke, sekarang kita kerjakan soal nomor 1. Pertidaksamaan yang memenuhi grafik daerah himpunan penyelesaian berikut adalah, nah ini sudah ada gambar grafiknya, lengkap dengan daerah penyelesaian. Warna merah ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke, langkah awal kita lihat jumlah garis yang membatasi daerah penyelesaian. Ya, ada dua di sini. Pertama, garis yang memotong sumbu Y di titik 4 dan memotong sumbu X di titik 5. Saya beri nama garis L. Garis yang kedua, yaitu garis yang memotong sumbu Y di titik 2 dan memotong sumbu X di titik minus 4. Nah, ini saya beri nama garis M. Oke, jadi langsung saja ya, kita cari yang pertama untuk garis L. B ini itu dilihat dari sumbu Y. Sedangkan A kita lihat yang di sumbu X. Dia jadi terbalik seperti itu. Nah, B untuk garis L ini yang 4 karena dia berada di sumbu Y. Berarti 4X ditambah. Untuk A kita lihat yang di sumbu X. Nih, berarti A-nya 5 ya. 5Y. Oke, tanda sama dengan kita ubah menjadi tanda pertidaksamaan. Kita lihat arah arsirannya. Sudah pasti karena di sini ya, yang merah ini adalah daerah penyelesaiannya, arah arsirannya ke dalam. Nih, ke dalam dia. Ingat, daerah penyelesaian itu
daerah yang paling banyak kena arsiran, berarti ke dalam. Nah, karena dia ke dalam dan berada pada bagian ke satu, nih bagian ke satu, maka kita menggunakan tanda pertidaksamaan yang lebih kecil dari sama dengan ya. Kan ke dalam untuk bagian ke satu adalah Q. Q kita menggunakan tanda pertidaksamaan lebih kecil dari sama dengan. Di sini lebih kecil dari sama dengan B dikali A, berarti 4 dikali 5, 20. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama untuk garis L. Selanjutnya, kita lihat garis M untuk menentukan pertidaksamaan yang kedua. B itu yang berada pada sumbu Y. Nah, B untuk garis M itu 2. Ya, berarti 2X. Lalu, A itu yang berada pada sumbu X. Pada garis M, A-nya adalah minus 4. Nih, berarti minus 4Y. Oke, sekarang kita lihat tanda pertidaksamaannya. Sudah pasti ya, ini arah arsirannya ke dalam. Nah, lihat arah arsirannya ke dalam. Ya kan? Bagian yang merah ini kan yang paling banyak kena arsiran. Makanya dia dikatakan daerah penyelesaian. Oke. Garis M berada pada bagian yang kedua. Nah, untuk bagian kedua, arah arsiran ke dalam adalah K. Ya, sehingga menggunakan tanda pertidaksamaan lebih besar dari sama dengan. Lalu B dikali A, berarti 2 dikali minus 4 adalah minus 8. Masih bisa disederhanakan ini, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1, tinggal X. Minus 4 dibagi 2, minus 2. Ya, minus 2Y. Baru lebih besar dari sama dengan, minus 8 dibagi 2 adalah minus 4. Nah, sudah dapatlah kita ya sistem pertidaksamaan untuk gambar yang pertama, yaitu 4X ditambah 5Y lebih kecil dari sama dengan 20, dan X kurang 2Y lebih besar dari sama dengan minus 4. Oke, masuk ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, bentuk sistem pertidaksamaan dari grafik di atas adalah, nah yang warna kuning ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke, kembali kita menggunakan rumus B X ditambah AY sama dengan B dikali A. Lihat, garis yang membatasi daerah penyelesaiannya ada 2, sehingga nanti pertidaksamaannya juga ada 2 ya. Garis yang pertama ini saya kasih garis P, yaitu yang memotong sumbu Y di titik 4 dan sumbu X di titik 4 juga. Selanjutnya garis kedua saya kasih nama garis Q, yaitu garis yang memotong sumbu Y di titik 2 dan memotong sumbu X di titik 5. Oke. Sekarang kita cari untuk garis yang pertama, yaitu garis P. B-nya ya, B-nya 4, B 4X ditambah A-nya 4 ya, berarti 4Y. Untuk tanda pertidaksamaannya ya, perhatikan karena arah arsirannya kemari, otomatis dia pasti ke dalam di arah arsirannya. Oke, ya, arah arsirannya ke dalam. Nah, dia juga berada pada bagian ke-1. Untuk bagian ke-1, arah arsiran ke dalam adalah Q. Q, kiri, berarti menggunakan tanda pertidaksamaan lebih kecil dari sama dengan. B dikali A, 4 kali 4, 16. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1, tinggal Y. Tambah 4 bagi 4, 1, tinggal X. Baru buat tanda pertidaksamaannya lebih kecil dari sama dengan. 16 dibagi 4, 4. Nah, dapatlah kita pertidaksamaan untuk garis P. Selanjutnya untuk garis yang kedua, yaitu garis Q. B-nya itu 2, berarti 2X ditambah A-nya itu 5, 5Y. Nah, untuk tanda pertidaksamaannya, perhatikan arah arsiran untuk garis Q. Sudah pasti dia arah arsirannya keluar. Nah, ya kan? Arah arsirannya keluar. Karena arsirannya keluar dan dia berada pada bagian ke-1, ya. Pada bagian ke-1 arah arsiran keluar adalah K, berarti menggunakan tanda pertidaksamaan lebih besar dari sama dengan. B dikali A, berarti 2 dikali 5, 10. Jelas ya?
Daerah yang paling banyak kena arsir adalah daerah penyelesaiannya. Nah, daerah yang paling banyak kena arsir adalah daerah kuning ini. Tuh, seperti itu. Sehingga dapat kita sistem pertidaksamaan untuk soal nomor 2 adalah X tambah Y lebih kecil dari sama dengan 4 dan 2X ditambah 5Y lebih besar dari sama dengan 10. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Bentuk sistem pertidaksamaan dari grafik di atas adalah, nah yang warna hijau ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke, kembali kita menggunakan rumus, masih rumus yang sama ya, yaitu rumus persamaan garis yang memotong sumbu Y dan sumbu X, yaitu BX ditambah AY sama dengan B dikali A. Nah, kita perhatikan, banyaknya garis yang membatasi daerah penyelesaian itu ada dua. Yang pertama, garis yang memotong sumbu Y di titik 5 dan memotong sumbu X di titik 4. Ini saya kasih nama garis M. Garis yang kedua, garis yang memotong sumbu Y di titik 3 dan memotong sumbu X di titik 5. Ini saya kasih nama garis N. Ya, berarti ada dua. Untuk garis M, B-nya adalah 5, berarti ini 5X ditambah A-nya adalah 4, ya, berarti 4Y. Untuk tanda pertidaksamaannya, perhatikan, yang hijau ini daerah penyelesaiannya, otomatis arah arsirannya ke dalam. Ini arah arsirannya ke dalam. Ini ya, arah arsirannya ke dalam. Dia berada pada bagian ke-1. Pada bagian ke-1, arsiran ke dalam adalah Q. Berarti menggunakan tanda pertidaksamaan lebih kecil dari sama dengan 5 dikali 4, ya, B dikali A, berarti 5 kali 4, 20. Oke, sudah dapat kita pertidaksamaan untuk garis M. Sekarang kita lihat garis N. B-nya itu 3, berarti 3X ditambah A-nya itu yang 5, berarti 5Y. Untuk tanda pertidaksamaannya, nah daerah penyelesaian kan itu yang paling banyak kena arsir. Supaya dapat yang warna hijau ini daerah penyelesaiannya, pasti arah arsiran untuk garis N juga ke dalam. Nah, jelas ya? Daerah hijau ini yang paling banyak kena arsir. Jadi, dia berada pada bagian pertama, arsiran ke dalam itu Q, berarti menggunakan tanda lebih kecil dari sama dengan. B dikali A, 3 dikali 5, 15. Oke. Sehingga ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Dapatlah kita sistem pertidaksamaan linear untuk contoh soal nomor 3 adalah 5X tambah 4Y lebih kecil dari sama dengan 20 dan 3X tambah 5Y lebih kecil dari sama dengan 15. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 4, perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaan yang masih sama, tentukan pertidaksamaan linear yang sesuai dari gambar tersebut. Oke ya. Kembali kita tuliskan rumusnya, yaitu BX tambah AY sama dengan B dikali A. Dan di sini ada dua garis yang membatasi daerah penyelesaian, yaitu garis pertama saya kasih nama garis O dan garis kedua saya kasih nama garis P. Garis pertama yaitu memotong sumbu Y di titik 6 dan memotong sumbu X di titik 2. Lalu garis P memotong sumbu Y di titik 3 dan memotong sumbu X di titik 3 juga. Oke ya, sehingga kita cari garis yang pertama ya, yaitu garis O. B-nya adalah 6 di 6X ditambah A-nya itu 2 jadi 2Y. Untuk tanda pertidaksamaannya ya, perhatikan daerah penyelesaiannya ini yang warna ungu, dia pasti keluar. Ini dia. Karena arah arsirannya keluar dan dia terletak pada bagian pertama, maka kita menggunakan tanda pertidaksamaan lebih besar dari sama dengan ya, karena dia K. Lebih besar dari sama dengan B dikali A, 6 dikali 2, 12. Nah, ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2, 3. Kita punya 3X. 2 dibagi 2, 1. Kita punyalah Y ya, jadi tambah Y. Lebih besar dari sama dengan 12 dibagi 2, 6. Dapatlah kita pertidaksamaan untuk garis O.
Sekarang kita cari yang garis P, ya. B-nya ini 3. Saya buat di sini ya. 3x ditambah A-nya itu 3. 3y. Nah, untuk tanda pertidaksamaannya sudah jelas saya ini pasti arah arsirannya keluar supaya sesuai dengan daerah penyelesaiannya. Nah, arah arsirannya sama ya, keluar dan ini terletak pada bagian ke-1. Berarti dia K menggunakan tanda pertidaksamaan lebih besar dari sama dengan. B dikali A, 3 dikali 3, 9. Oke, nah ini masih bisa disederhanakan juga. Sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. Sisa X. Tambah 3 bagi 3, 1 jadi Y. Lebih besar dari sama dengan 9 bagi 3, 3. Oke. Dah, dapatlah kita sistem pertidaksamaan untuk gambar yang keempat, yaitu 3X ditambah Y lebih besar dari sama dengan 6, dan X tambah Y lebih besar dari sama dengan 3. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Saya harap kamu mengerti dari apa yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.